Siap ikut komando Imam Besar. Siap ikut komando Habib Rizik. Siap memenangkan walaupun berdarah-darah. Darah, tembak, bunuh. Siap. Allah. Sebuah video pendek saya dikirim oleh seseorang. Videonya Bahar Smith, sungguh sangat provokatif, merusak generasi anak-anak bangsa. Padahal yang di depannya itu masih banyak yang anak-anak yang mungkin taklid buta, semangat buta, belum tahu hukum, belum tahu politik, tapi diprovokasi sedemikian rupa. Dia memprovokasi jamaahnya yang ikut pengajian di depannya. Banyak sekali, itu ratusan di videonya, mungkin ribuan bahkan, nggak tahu di mana itu. Pemilu 2024 besok, seandainya Habib Rizik sudah menentukan pilihan A, siap ikut komando Habib Rizik, siap memenangkan, siap. Walaupun berdarah-darah, siap. Berdarah-darah, siap. Ditembak, siap. Dibunuh, siap. Apa-apaan? Ini ceramah provokatif semacam ini sangat-sangat berbahaya. Aparat keamanan saya kira tidak boleh membiarkan ceramah-ceramah model begini. Oke lah, ini negara demokrasi. Oke lah, itu masih dalam bentuk narasi. Belum terwujud dalam aksi nyata. Tapi bahwa itu adalah provokasi yang sangat berbahaya. Menanamkan otak-otak anarkis, menanamkan paham-paham radikal kepada generasi kita, anak-anak muda, pada pemilu besok. Maksudnya apa? Siap berdarah-darah, siap ditembak, siap dibunuh. Lah, anak-anak kecil nggak tahu persoalan. Nanti kalau dikomando sama imam besarnya, serbu. Karena udah kadung siap berdarah-darah, siap ditembak. Polisi yang dihadapi serbu. Nanti kalau ditembak betulan, anarkis. Mau nyalain aparat. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini mau ngotorin aura demokrasi pemilu 2024. Sangat jelas sekali. Ini mengarahkan pengikutnya pada pemilu 2024 besok untuk siap melakukan apapun, walaupun berdarah-darah, walaupun ditangkap polisi, walaupun ditembak, walaupun dibunuh. Ini sedang mendoktrin, menanamkan di dalam memori anak-anak yang mereka sedang doktrin, yang mengikuti mereka untuk berani melawan negara, melawan aparat keamanan, melawan polisi. Nah ya, kalau misalkan besok calon yang didukung oleh Bahar Smith dan gerombolannya itu, kalau yang diinstruksikan oleh imam besarnya tadi ternyata kalah, ternyata tidak menang, mereka akan memprovokasi lagi, memframing lagi, ini rezim zalim, pemilu yang tidak adil. Harus kita lawan, kepung KPU misalkan begitu, kepung istana, serbu. Walaupun berdarah-darah, walaupun ditembak, walaupun dibunuh. Ini kan secara tidak langsung sedang menanamkan sikap-sikap mendoktrin otak menjadi orang-orang yang radikalis dan teroris di alam demokrasi ini. Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, berlangsung terus. Ceramah provokatif model begini. Kalau dibiarkan, anak-anak kita hancur. Generasi bangsa tidak tahu lagi demokrasi, tidak bisa lagi menghargai sistem pemilu, sistem demokrasi di negara ini. Tahunya harus menang yang didukung, kalau tidak menang berarti dicurangi, dizalimi, harus dilawan dengan berdarah-darah, kan begitu. Allah ya Karim, pada seluruh anak-anak muda, anak-anakku, adik-adikku sebangsa setanah air, anak-anak pribumi khususnya, anak-anak Nusantara, sadarlah kalian. Kalian anak-anak Nusantara, terlahir, besar dari leluhur-leluhur Nusantara di tanah air ini,
Yang sedang mendoktrin kalian adalah keturunan imigran dari bangsa negara Yaman. Mereka bukanlah anak-anak Nusantara. Mereka dilahirkan bukan dari tanah air Nusantara. Mereka dilahirkan dari negara yang dipenuhi dengan konflik dan perang saudara. Sampai hari ini sudah puluhan tahun. Belum berhenti. Dan darah genealogi kerusuhan yang mereka bawa dari Yaman tidak akan pernah hilang sampai hari ini. Oleh karena itulah mereka kemudian mendoktrin sebagaimana leluhur-leluhur mereka di Yaman mendoktrin dengan kekerasan dan ancaman yang sama. Kalau tidak sesuai dengan pilihannya, berdarah-darah. Walaupun dibunuh ditembak. Makanya perang saudara di Yaman dan sejumlah negara di Timur Tengah tidak pernah berhenti sampai hari ini. Di Afghanistan sudah hampir 70 tahun sampai hari ini. Belum bisa dihentikan. Isinya begitu. Kalah ngamuk, kalah berontak, kalah kudeta. Karena doktrinnya begini. Maka sekali lagi, sadarlah ya anak-anakku, saudara, kalian jangan ikuti keturunan pengungsi. Mereka itu leluhurnya pengungsi datang ke Indonesia. Dibawa oleh penjajah Belanda dulu. Mengapa mereka mengungsi ke sini? Karena negaranya di sana dipenuhi konflik, dipenuhi perang saudara. Negara miskin, bahkan banyak pengaruh komunis di Yaman pada tahun itu. Mestinya mereka, anak cucunya dibawa ke sini, mengungsi di sini, dikasih makan, dihormati di Indonesia. Berterima kasih. Bentuk terima kasihnya dengan Nusantara ini, dengan Indonesia ini. Mestinya jangan memprovokasi anak-anak Nusantara untuk berbuat semaunya, untuk berbuat makar, untuk berbuat anarkis di tanah air ini. Ikut merawat sebagai bentuk terima kasih kalian. Hidup nyaman di Indonesia ya. Para Habib ini yang suka provokatif. Kalian mestinya berterima kasih dengan Republik Indonesia. Dengan Indonesia telah menerima kalian dengan sangat ramah, dengan sopan santun, dengan baik. Kalian makan di sini bahkan dikasih uang. Jangan dikasih hati ngerogoh rempela. Sudah dikasih hati, sudah enak, hidup damai. Malah provokasi anak-anak kami, generasi kami, anak-anak Nusantara untuk berdarah-darah, untuk siap ditembak, melawan negara. Apa-apaan kalian? Peringatan keras ini kepada kalian. Kalau kalian terus-terusan memprovokasi anak-anak kami, anak-anak Nusantara, anak-anak pribumi, untuk melawan pemerintah yang sah, untuk berbuat anarkis, berbuat radikal teroris, kalian akan kami hancurkan dari debu. Kami usir kalau perlu. Kalau nggak mau dibilangin, pulang ke tanah Yaman. Silakan Anda berdarah-darah di Yaman. Sebagaimana leluhur kalian suka berdarah-darah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.